Selamat pagi semuanya, apa kabar? Ya hari ini kita mau beres-beres kandang dulu teman-teman. Ya sebelumnya aku mau ucapin salam peternak rumahan ya. Sudah lama nggak update teman-teman, 1 minggu karena full sekolah ya. Kemarin tuh lagi di sekolah lagi ada tugas banyak, sangat menumpuk, akhirnya ya mau tidak mau kontennya terabaikan ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita bisa kembali konsisten lagi untuk upload videonya teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya, di Madura tuh tadi malam hujannya begitu sangat deras ya. Dan akhirnya mau tidak mau kandangku semuanya becek teman-teman. Waduh, kalau kandang pas becek itu males kontennya teman-teman. Karena kondisi kandangnya becek, akhirnya aku mau pindahin ini teman-teman, karena tidak terkena sinar matahari di dalamnya. Karena di dalamnya sudah lembab ya, sudah baunya sangat menyengat. Mau tidak mau supaya terkena sinar matahari, aku pindahin dulu sekat-sekatnya. Rencananya sih aku pengen buat kandang peranakan ya, umbaran untuk peranakan yang usianya 1 bulanan deh. Ngomongin yang satu ini, ada yang ingat nih, ini tuh siapa ya? Ini tuh anaknya Putri JR teman-teman. Ada yang ingat siapa namanya? Ya namanya ini Sakera JR teman-teman ya. Alhamdulillah ya, update sekarang ya untuk peranakan Putri JR ya. Kondisinya alhamdulillah teman-teman sehat. Kita lanjut pembersihan kandang dulu teman-teman, karena tadi malam terkena air ya, tembiasan air jadi lembab dan gas amoniaknya itu terangkat ke atas, takutnya terkena pada sirkulasi pernafasan ayamnya teman-teman. Akhirnya aku geser-geser dulu untuk kotorannya. Alhamdulillah selesai. Setelah selesai aku mau lanjut umbar-umbar sedikit untuk si belaram teman-teman. Si belaram aku umbar ya supaya terkena sinar matahari, karena sinar matahari itu baik untuk suasana indah ataupun suasana tumbuh pada ayam ya. Ayam hias ekor lidi itu sebenarnya harus full di kandang box, tapi lebih baiknya sesekali itu diumbar teman-teman. Katanya kalau kita lihat seksama ayam ini alhamdulillah ya sehat teman-teman, dan posturnya yang besar dan ekornya yang kaku dengan tatapannya yang beringas dan postur tubuhnya yang tegap. Itu waduh, salah satu nilai istimewa bagi sang peternak. Alhamdulillah teman-teman, sejauh ini sudah bisa produktif ya, ayam-ayamnya sehat-sehat dan wah pokoknya mantap selalu ya. Dan dukung terus channel ini teman-teman, karena support dari kalian dan ya saya sangat bahagia kayak gitu teman-teman. Waduh, ini ayamnya tuh sangat teman-teman, giras ya. Giras itu dalam artian pengen ngawin teman-teman ya. Kalau pengen ngawin kayak gini, berikan betina ya buat pelampiasan aja teman-teman. Kita buat video seperti ini dulu teman-teman, kita pajang di atas dan kita lihat bersama-sama seperti apa keindahan ayamnya. Bukankah seperti itu teman-teman yang aku jaga dari ayam ini, yaitu tempat pemberian pakannya teman-teman. Kalau tempat pemberian pakannya itu tinggi, ayamnya juga terus ikut tegap teman-teman. Jadi yang aku jaga itu ketegapan dari ayamnya teman-teman, karena salah satu nilai plus buat ayam yang tinggi dan besar dan gagap itu salah satu kompilasi yang sangat pas teman-teman. Itu prediksi aku teman-teman. Mungkin kalau dari teman-teman gimana nih? Mungkin ada usulan gimana teman-teman? Kalau ekor sih sebenarnya aku masih belum terlalu banyak teman-teman untuk mengetahui, tapi yang jelas salah satu cara untuk ekor kelihatan jadi indah itu dipelurut teman-teman, dirapikan ya. Kalau dari segi kaki-kaki dan postur sayap itu wah ke atas teman-teman. Kakinya pun juga sangat istimewa ya. Dan dari segi sayapnya tuh menjulang ke atas teman-teman. Jadi ya kalau dilihat dari belakang itu nge-love ya teman-teman, berbentuk
love ya. Untuk bulu ekornya ini masih mabung teman-teman, masih kondisi dorong ekor teman-teman, karena ini sudah sehabis mabung ya. Kemarin tuh ya bulunya copot-copot semua teman-teman, dan sekarang sudah mulai panjang-panjang teman-teman. Jadi alhamdulillah sih ya, ayamnya dan juga ekornya itu terjaga ya. Namun salah satu minusnya tuh ekornya itu kebalik ya teman-teman. Ada yang kebalik berapa ya, 2 kalau kagak salah teman-teman. Tapi gak apa-apa, yang penting ayamnya sehat dan tegap ya. Dilihat tuh nggak ngebosenin teman-teman. Buat para suhu-suhu yang senior tolong dikoreksi ya untuk ayamku ini. Kira-kira ayamku ini bagaimana ya, kekurangnya bagaimana, kelebihannya bagaimana teman-teman. Ngomongin si Krishna teman-teman, si Krishna tuh sekarang menjadi pajukan atau menjadi raja ya, pemegang maskot di kandang ayam Madura Farm teman-teman. Suatu kebanggaan besar karena si Putri JR sudah bertelur teman-teman, dan sekarang telurnya sudah 10 ekor teman-teman. Kayaknya nanti bakalan angkrem teman-teman. Aduh, itu lagi slow-slow ini ayamnya teman-teman. Ini si pejantan Krishna, begitu makin pesonanya makin tiada habis dan sangat keren teman-teman. Sedikit cerita tentang Putri JR teman-teman. Jadi Putri JR itu sekian lama ya tidak bertelur, akhirnya sekarang tuh sudah bertelur teman-teman. Aku silang dengan si pejantan Krishna ini teman-teman. Jadi si pejantan Krishna aku silangin dengan si Putri JR teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan telur-telurnya nanti bisa fertil semuanya teman-teman. Dulu tuh aku sempet kesel ya sama si Putri JR gara-gara nggak bertelur, dan setelah aku tahu kenapa penyebabnya, ternyata karena makannya kurang banyak vitaminnya atau kurang nutrisi lah kayak gitu. Jadi pakannya tuh kurang disupport sama aku teman-teman, sama saya ya. Jadi karena sudah tahu seperti itu, akhirnya aku support dengan makanan-makanan yang nutrisinya lebih. Dan kendala yang nomor 2 yaitu stres teman-teman. Jadi ayamnya ini stres teman-teman karena selalu dipatokin sama ayam Birma aku teman-teman. Jadi ayam Birma aku tuh sangat giras teman-teman, dan sekarang kondisinya kayaknya lagi angkrem tuh. Dan setelah sekian lama aku sudah tahu ya, maaf teman-teman, setelah aku tahu ya tentang penyebabnya seperti itu, akhirnya aku langsung capcus pisahin dengan ayam Birmaku teman-teman. Dan alhasil ayamnya sudah tidak stres, dan ayamnya juga sudah aku support dengan makanan-makanan yang bernutrisi. Akhirnya ayamnya sudah kembali aktif bertelur lagi teman-teman. Kita bisa pantau bersama teman-teman. Coba kita lihat dari kantung telurnya, itu sudah kayaknya nanti bakalan mau bertelur ya. Dan ini ayam sayur teman-teman, dan itu ayam Birmaku teman-teman. Ayam Birmaku itu yang sangat giras teman-teman, dan sekarang kondisinya lagi angkrem, dan mudah-mudahan nanti banyak entasnya teman-teman. Ya, namanya juga proses, butuh perjuangan dan butuh kesabaran untuk mencapai sesuatu itu teman-teman. Kalau kita tidak merintis dari awal, kita tidak akan menikmati hasil yang istimewa teman-teman. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu adalah pepatah tupai teman-teman. Sorry teman-teman, kata kancil kayaknya deh. Kalau kata tupai nggak tahu teman-teman, kata kancil ya, kata tupai apa itu kata-katanya ya nggak tahu juga sih. Dan kancil tuh bilang kalau sudah tahu jangan sombong teman-teman, karena sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh teman-teman. Itu teknik ayat itu adalah sebuah pemikiran yang mana
harus tidak sombong kayak gitu teman-teman kalau sudah tahu. Ini teman-teman ada peranakan ayam birmaku teman-teman, generasi keberapa ini ya? Kayaknya ini sudah generasi kelima kayaknya teman-teman. Alhamdulillah ada berapa ekor ini, banyak teman-teman, ada 8 ekor ya. Mungkin hanya segini kontennya teman-teman, kurang dan lebihnya mohon maaf. See you.